Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru dalam acara diseminasi mengenai pemaparan saya tentang menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ganjar Setiawan, saya calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan menerangkan mengenai apa sih itu budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Bapak dan Ibu, mari simak mengenai pemaparan budaya positif yang saya akan jelaskan berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif sendiri terbagi menjadi beberapa konsep inti budaya positif, di mana budaya positif ini ada disiplin positif, perubahan paradigma belajar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, serta kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang mencakup tentang inti dari budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Agar apa budaya positif ini diterapkan? Agar visi dan misi sekolah sesuai dengan budaya positif dapat terlaksana. Baik. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak? Nah ini, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bu Nur. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Tergantung hukumannya. Kalau hukumannya seperti yang di bawah itu ya, membaca atau membersihkan halaman bisa saja. Tapi kalau hukumannya dengan kekerasan itu malah bikin anak trauma atau malah ingin hajar di dalam itu. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu di sini pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut pandangan Bu Dede? Jadi pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Ibu setuju dengan pertanyaan tersebut? Saya setuju. Kalau ini pernyataan, kalau pertanyaan mungkin bisa diamati dan bisa yang sudah terjadi ya kita hukuman-hukuman seperti ini perlu tidak dilakukan dan ada dampaknya tidak. Tapi kalau menurutnya pernyataan karena sesuatu yang positif harus dilakukan berkelanjutan terus-menerus lagi sesekali. Jadi ini bentuknya adalah hukuman, tapi lanjutan untuk menjadi budaya positif. Terima kasih Bu jawabannya. Lalu yang ketiga, apakah memberi penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin saya ingin bertanya ke Bu Murni dari Ibu yang bagaimana apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Betul, itu sebenarnya kalau memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar. Penghargaannya tidak harus dengan sebuah hadiah apa gitu ya, tapi kayak apa reward ataupun apa itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar ya. Itu anak saya. Ya, misalnya contohnya, kamu hebat gitu ya, sudah bisa mengerjakan tugas ini dengan selesai gitu ya. Walaupun misalkan tidak nilai 1 gitu ya, nah itu sangat memotivasi belajar. Jadi tadi jawaban Ibu. Jadi ini merupakan salah satu pertanyaan dalam budaya
budaya positif ya, yang yang kita lakukan sehari-hari. Baik, saya akan tampilkan slide selanjutnya. Ya, perubahan paradigma di sini ya. Di sini ada sebuah cerita di sini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan, boleh juga Bu. Kita coba aja, jangan coba ya. Nanti, jangan dulu. Jangan coba, benar nggak? Pak, tuh ini properti cepat dulu Pak. Ada tulisan ini, pulpen dong. Ini tulisan pulpen. Memang ini pulpen ya, demi pengadilan. Ada nggak? Ya, ada nih pensil. Ya, boleh tuh pilih Bu. Boleh tuliskan hal yang paling berharga di kertas tersebut. Pokoknya benda kesayangan. Apa yang paling berharga? Berharga bagi boleh apapun ya. Apapun. Dua makanya. Satu atau dua? Boleh satu. Lebih dari satu boleh. Apa aja yang menurut Sudah Bu. Lalu lipat. dilipat, kemudian Lalu lipat kecil Bu, hingga dimasukkan ke dalam genggaman tangan kecil. Ini. Ya. Bayangkan Ibu dan Bapak ya, jika seseorang mengambil benda tersebut di kepala tangan Ibu dan Bapak, apakah Ibu akan melepaskannya dengan alasan apapun? Tidak. Apa? Tidak. 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 Karena ini sangat berharga. Karena hal tersebut sangat berharga. Walaupun itu membujuk atau merayu atau mengancam dan menghardik. Tidak. Tidak. Sampai titik darah. Nah, hal tersebut ini jadi Ibu adalah posisinya sebagai posisi kontrol yang berhak memegang atau melepaskan hal berharga tersebut. Ya. Sama halnya juga ini di sekolah ya, kita sebagai guru itu jadi sebagai posisi kontrol, berhak memegang sesuatu yang berharga tersebut atau melepaskannya. Itu juga yang diterapkan pada siswa kita ya. Apakah kita mau siswa kita ini baik, bagus dengan genggaman kita atau melepaskannya begitu saja? Itu adalah bentuk perubahan paradigma. Coba kalau ke siswa apa yang digenggamnya? Untuk siswa sendiri itu harapan dan cita-cita. Apakah mau mereka menggenggam cita-cita tersebut atau melepaskan cita-cita yang mereka Nah, di sini Ini uang. baik. Nah, ini selanjutnya di sini perubahan paradigma teori kontrol ya. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua ilusi bahwa kritik
dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Di sini poin-poin tersebut termasuk pada paradigma teori kontrol, di mana guru itu harus bisa mengontrol murid siswa ya. Jadi bagaimanapun kita sebagai posisi kontrol. Nanti akan dijelaskan slide selanjutnya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ibu dan bapak, pernahkah ibu membuat murid ini merasa bersalah, tapi untuk menguatkan karakter? Ada yang bisa menjelaskan ini? Salah bersandiwara. Contohnya misalkan murid berbuat kesalahan, ya kita merasa murid itu harus membuat hukuman, tapi dia yang menyadari itu mau membuat merasa bersalah. Misalkan datang kesiangan. Kata kamu ini kesiangan itu bagus tidak? Kata kamu kesiangan ini bikin malu tidak? Apa akibatnya terhadap siswa dan kita sendiri? Itu membuat murid merasa bersalah. Atau misalkan murid itu melakukan kesalahan intimasnya terhadap teman-temannya di kelasnya, jadi itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga di sini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif itu penguatan kita terhadap siswa yang bisa bermanfaat untuk kebaikan dirinya. Lalu di sini ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tetapi posisi kontrolnya ini positif. Ya, misalkan aturan di sekolah yang sifatnya memaksa, potong rambut, misalkan dia Hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, memaksa ya. yang memaksa. Mengerjakan PR. Ya gitu. Di sini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini menurut stimulus dan respon realitasnya kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol realitasnya kebutuhan kita berbeda. Lalu di sini semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu menurut teori kontrol. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku menurut teori kontrol memiliki tujuan. Lalu orang lain di sini bisa mengontrol saya, tapi menurut respon. Tapi untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu menurut stimulus dan respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teori kontrol model berpikir menang dan menang. Ini dua hal yang ya, jadi bagaimana kita, jadi tergantung teori kontrol yang kita inginkan untuk teori kontrol. Jadi ini sangat berbeda ya. Antara stimulus dan respon serta menurut teori kontrol. Balik lagi, apa itu budaya positif? Bapak dan Ibu ingin tahu dari Bapak Ibu yang ada di sini, apa sih budaya positif yang telah ada di sekolah kita? Saya ingin tahu dari Bu Gita, budaya positif yang telah dilakukan
di SMA Indonesia lain apa? Budaya positifnya mungkin kayak banyaknya interaksi antara murid atau pemikiran ya dari pengajar dan siswa. Terus banyaknya mungkin kesepakatan kelas atau mungkin jadinya di kelas itu jadinya kondusif antara siswa dan pengajar. Terus banyak juga mungkin budaya positif komunikasi sih sebenarnya antara pengajar dan siswa yang akhirnya bisa bikin kegiatan belajar mengajar di kelas itu jadi lebih baik. Terima kasih jawabannya. Mungkin salah satu contoh dari budaya positif Iya. yang Ibu rasakan. Mungkin dari Pak Willy, budaya positif apa sih yang ada di lingkungan? Budaya positif itu kalau budaya merujuk ke hal-hal yang sudah dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kalau di sini budaya positif itu ketika siswa bertemu dengan guru itu salam, senyum, itu sudah menjadi budaya positif. Berbeda dengan siswa yang tidak melakukan hal itu. Mungkin itu masuknya ke karakter ya. Karakter juga masuknya ke budaya positif dan juga sekarang sudah diterapkan budaya bersih lingkungan ya. Jadi si siswa tidak diperbolehkan lagi untuk membeli makanan pakai plastik, itu kedepannya bisa menjadi budaya positif. Terima kasih atas jawabannya. Usara mungkin bisa menggambarkan apa sih budaya positif Di sekolah kita kayak apa yang baru diterapin di kita sekarang, kayak contohnya nerapin yang adiwiyata, jadi merujuk siswa untuk nggak buang sampah. Itu kan salah satu budaya biar nggak buang sampah sembarangan, terus mengurangi sampah plastik juga, terus lebih sehat juga. Nah, makanya sekolah mengadakan program adiwiyata, terus bawa bekal dari rumah juga, kan itu suatu kegiatan yang positif buat di sekolah gitu. Terima kasih jawabannya itu. Nah, itu salah satu contoh dari budaya positif ya. Jadi sekolah adiwiyata itu ya, jadi murid membawa bekal makanan, itu kan mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekolah, itu budaya positif. Baik. Nah, budaya positif sendiri mengandung pengertian, nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu memang betul ya. Kita ada program adiwiyata, mereka sudah sadar diri bahwa mereka harus membawa tumbler atau alat makan yang tidak merusak, tidak menjadi sampah gitu ya. Ya, itu contoh budaya positif. Tadi senyum sapa itu budaya positif ke penuh hormat. Mungkin kita akan berbeda dengan sekolah yang lain, misalnya dengan negara yang lain, tapi kan itu budaya positif. Lalu di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Sama disiplin positif ini juga Bu yang diterapkan oleh di SMA Cicalengka banyak sekali. Boleh tahu Bu Rina, disiplin positif bagaimana? Datang tepat waktu, terus kalau datang tepat waktu, terus membuang sampah jangan sembarangan. Nah, itu termasuk disiplin positif. Jadi datang tepat waktu, kalau enggak dipulangkan dan harus tepat waktu, menjemput atau bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Bu Nesya sendiri disiplin positif apa? Selain Selain tadi yang
kebersihan. Contoh disiplin positif itu pada saat KBM di kelas. Contohnya misalkan kalau ada tugas tapi harus dikerjakan tepat waktu karena ada deadline-nya. Kalau misalkan tidak kan nanti bisa dikurangi nilai gitu. Apa untuk mengatasi supaya anak itu bisa belajar disiplin terhadap waktu dan juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Betul sekali. Jadi itu yang membentuk karakter disiplin siswa sesuai yang dijelaskan. Apa yang saya tanya lagi sifat positif ada Sholat berjamaah. Jadi ada aspek religiusnya ya, terus kebersihan, terus disiplin tanggung jawab. Nah, itu terangkum semua dalam pengertian disiplin. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ya, yang tadi disiplin positif ini selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang dijelaskan oleh saya tadi. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sesuai tadi dijelaskan oleh Yudi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagaimana keinginan kita bahwa murid juga ingin membentuk karakter beriman dan bertakwa ya. Itu diwujudkan misalkan dalam hal tadi sholat berjamaah ya. Sholat duha itu merupakan karakter yang masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Apa itu berkebinekaan global? Kita tahu bahwa di SMA Cicalengka sendiri bermacam-macam suku, budaya, agama, tapi mereka bisa bersatu ya tanpa ada konflik. Memandang hal tersebut merupakan suatu kekuatan ya, tidak ada diskriminasi ataupun bullying jadi mereka yang kedua bergotong royong. Yang ketiga ya bergotong royong. Hal yang menjadi bergotong royong di SMA Cicalengka yang diterapkan apa di sini? Gotong royong. Misalkan kemarin waktu P5 ya kita dapat melihat ketika murid bersama-sama membangun stand ya, lalu bikin makanan ya. Jadi mereka bergotong royong dalam kegiatan P5 ini. Mereka tidak selalu jadi gotong royongnya terlihat ya, ketika mereka kebersamaannya di acara P5. Lalu yang keempat, mandiri. Mandiri di sini murid itu kita mandiri misalkan memberikan tugas kepada murid dan mereka melakukannya dengan senang hati ya, tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada tekanan dari guru. Itu termasuk mandiri ya, tugasnya mengerjakan tugas secara tanpa disuruh oleh kita. Itu mereka lalu bernalar kritis ya. Jadi ini perlu sangat sekali diterapkan bernalar kritis ya dalam pembelajaran. Jadi murid bisa mengungkapkan hasil dari pendapatnya, pemikirannya, inspirasi ya terhadap suatu pembelajaran di kelas. Itu bernalar kritis. Yang keenam, kreatif ya. Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini hasil karya-karya siswa ya. Geografi. Dari misalkan ini praktik TKWU yang membuat rumah adat, itu termasuk kreatif ya. Lalu misalkan membuat video, itu kan selalu membuat pembelajaran menggunakan video ya, dan murid bisa sekarang itu termasuk dalam kreatif ya. PowerPoint, nah itu termasuk dalam kreatif. Tapi kita pun dituntut untuk kreatif juga ya. Misalkan menggunakan model pembelajaran apa,
misalkan project based learning, problem based learning, discovery learning itu termasuk pembelajaran yang bisa membuat murid menjadi lebih kreatif. Lima kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5 ya. Bertahan hidup ya. Di sini bertahan hidup. Manusia bertahan hidup ini kebutuhan dasarnya. Misalkan apa? Mencari makan ya. Mencari makan, mencari penghidupan itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Kasih sayang. Pasti Bapak dan Ibu semua mendapatkan kasih sayang dari keluarga ya. Karena itu memupuk perasaan ya. Jadi dalam diri sanubari bagian dari batin ya. Penguasaan ini masuk ke dalam life skill. Apa sih kita hidup yang keterampilan yang dipunya yang dimiliki. Misalkan Bu Sarah, keterampilannya yang dimiliki, misal suaranya bagus, ya, gitu ya. Pak Rijal mungkin penguasaannya bisa membina siswa, gitu ya. Akhirnya Pak Rijal lolos ke tingkat internasional. Penguasaan life skill ya. Kalau katanya sendiri apa penguasaannya? Itu bukan dia itu geografi itu pembinaan dunia. Jadi ya ternyata hadiahnya bukan dibagi-bagi. Selalu ada yang disembunyikan. Tidak sombong. Kesenangan di sini. Senangannya seperti apa? Kesenangan misalkan kita butuh juga kesenangan liburan, healing, ya itu kan suatu hal yang sangat perlu bagi kita ya, supaya apa namanya tetap waras, kita lebih nyaman gitu ya. Itu kesenangan. Lalu kebebasan, merasa aman, tentram, tidak ada tekanan, ancaman, Merdeka. Tidak seperti di Palestina ya, bebas. Iya lah, semua dikasihin. Jadi nggak merdeka. Nggak merdeka ngelatirin kita. Video Korea. Video hilang. Sabar. Udah selesai terus dah. Udah ya. Makasih. Udah itu udah dah. Bye. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum dan merupakan motivasi ekstrinsik. Contohnya bagaimana? Rijal, kalau motif menghindari ketidaknyamanan dan hukuman untuk murid? Menghindar muridnya, Agar tidak dihukum. agar tidak beralasan. Kebanyakan sih muridnya besar ini lebih berbohong, terus bukannya menerima tapi malah mencari pembenaran. Jadi seolah-olah dia tidak mau disalahkan karena takut akan hukuman tersebut. Atau berbalik ya Pak? Ngalikkeun ya? Iya, Pak. Terus
Di sini ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi dan ekstensi. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Misalkan ibu banyak kasih pembelajaran, terus akan mendapatkan nilai tambahan. Nah ini termasuk pada ekstrinsik dari luar, ekstrinsik motivasi ekstrinsik ya. Ini mendapatkan imbalan. Tapi hal tersebut baik atau tidak? Kalau motivasinya mendapatkan penghargaan dari pamrih ya, jadi nggak baik ya. Jadi tidak selalu mengarahkan imbalan. Nah itu termasuk perilaku manusia siswa ya yang kurang baik karena bukan dari dirinya, dorongan dari dirinya sendiri, tapi karena dia mendapatkan sesuatu. Kudukan ilmu ikhlas. Lalu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan. Karena sadar akan nilai kebajikan. Kalau makanya si bae mas orang pintar cerdas. Bawaan ini. Lanjut oke-nya. Next. Ya. Apa videonya bagainya? Ini konsep disiplin dengan nilai identitas jaga. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan ini efeknya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai diri. Ini penghargaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ini penghargaan juga mempunyai hal buruk ya. Menciptakan, ada yang belum bisa menjelaskan. Bu Evi, apa ini? Penghargaan bisa merusak sebuah kelas. Contoh dari Jadi positif. Jadi saling apa sih? Jadi ada kecemburuan dari anak. ada kecemburuan dari anak. Nah ini yang tadi ya, Mungkin ada yang dispesialkan. Jadi ya penghargaan, diskriminasi, betul ya. Misalkan di sekolah ada murid yang dikelompokkan dalam suatu kelompok tertentu, kategori gitu ya, yang pintar, yang bodoh, itu merusak ya. Jadi penghargaan ini harusnya semuanya sama. Biar adil. Konsep disiplin di sini pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, yang ketiga tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. menuntun supaya dirinya sadar. Iya, betul. Fokus pada Menuntun. Fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah ini merupakan ciri-ciri restitusi. Ada yang ingin tanyakan dari sini pada Ibu tentang restitusi? Kalau restitusi sendiri pasti Ibu itu tertulis apa? tertulisnya Bu, tapi mungkin Ibu melakukannya dalam kegiatan sehari-hari ya. Misalkan bertanya pada anak. Saya bertanya, bagaimana cara mendapat
bagaimana cara anak untuk mendapatkan sebuah restitusi tersebut. Nah, restitusi sendiri Ibu harus dilakukan dengan berbagai macam tindakan ya Bu. Di antaranya di sini pernahkah Ibu di sini melakukan 3 hal ini? Hukuman atau Ya intinya dicoba ya. Restitusi itu muncul karena dicobakan. Restitusi itu muncul karena dicobakan. Jadi posisi guru itu sebagai posisi kontrol Bu yang tadi. Mau sebagai apa? Nanti di slide-nya dijelaskan di slide. Di sini hukumannya guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Di sini guru marah dan murid takut atau menjadi benci. Iya. Ini hukuman ya. Atau ada lagi nggak selain hukuman yang membuat anak benci? Membersihkan WC. Membersihkan WC ya Bu ya. Jadi itu salah satu jenis hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk pengerjaan PR-nya pada saat istirahat atau diberikan tugas tambahan yang lebih banyak. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi yang restitusi sendiri ini yang kita harus lakukan di sini, menanyakan keyakinan kelas. Misalkan Bu Dede dia pada suatu kelas ya, ada siswa yang yang telat ataupun dia berbuat kegaduhan. Lalu Bu Dede melakukan pendekatan, bertanya kepada siswa tersebut, mengapa siswa tersebut berbuat gaduh di kelas? Lalu apa sih tindakan yang patut dilakukan supaya siswa tersebut merasa dirinya itu menyadari kesalahannya? Siswa tersebut membuat suatu hal untuk menebus kesalahan tersebut, bukan dari dorongan dirinya sendiri, bukan dari kata kita gitu ya. Ya, tapi dari kata dia dan kata lingkungannya. betul Ibu. Jadi kata siswa tersebut yang salah dan Jadi guru nggak nyalahin dia. eh, Dalam menawarkan Bu, apa sih hukuman yang siswa yang menghukum dirinya sendiri, jadi berbuat menebus kesalahan. Berarti bisa dengan memasak Nah, ini segitiga restitusi Bu di sini langkah-langkahnya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini siswa berefleksi bahwa tindakannya salah yang tadi dicontohkan di Dede ya, refleksi salah. Contoh kata-kata yang diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah, tapi kamu jangan mengulanginya lagi. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang diterapkan dalam kata ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Tadi yang kalau siswa berbuat kedua, kenapa kamu berbuat kegaduhan di kelas? Itu validasi, menanyakan apa itu maksud tujuan. jawabannya oh lakukan ini nggak ada maunya. Lalu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar pada tertib sekolah. Contoh kalimat yang diterapkan pada tahap ini. Apa nilai-nilai yang disepakati di sekolah? Misalkan siswanya salah, ya. Lalu apa konsekuensi dari yang harus dilakukan? Diterapkan. Ini segitiga 5 posisi kontrol dulu. Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kalau penghukum yang tadi Bu
Jadi aturannya sudah jelas dan tidak bisa menawar lagi. Itu kalau sifatnya memaksa itu. Ya seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Jadi ibu merasa bersalahnya. Misalkan gini di kelas, kamu telah membuat kesalahan, nanti akibatnya ibu bakal dipanggil oleh kepala sekolah. Apa yang kamu mau lakukan untuk menebus kesalahan kamu apabila ibu nanti dipanggil oleh kepala sekolah? Terus saya kasih kunci motor. Lalu teman mungkin ya, teman di sini. Teman. Pernahkah ibu posisi kontrol guru sebagai teman Bu Evi? Karena Bu Evi ini selalu menjadi Teman seperti ya siswanya dekat sekali dengan Bu Evi. Misalnya anak-anaknya lagi ada masalah nih, jadi dirangkul supaya supaya anaknya enggak melakukan hal itu lagi. Nah, itu termasuk posisi teman kan. Jadi menceritakan apa sih yang kamu rasakan. Jadi curhat. Kalau pemantau, Bu Hayam bisa boleh? Boleh. Silakan dijelaskan. Menurut pandangan Bu Cai, peran pemantau apa? Tahu semua pemantau itu yang melihat kondisi situasi di tempat. Melihat kondisi situasi yang memantau ke siswa ya. Iya, memantau bagaimana gitu. Kalau Kalau kita pacarnya sama pasangan sama. biasanya itu ya Bu ya. Masih tahu. Oh ya. Jadi tahu yang itunya pacar ibunya lagi konflik. Nah, Jadi ya. hakim sampai itu mas sampai Manajer. Kalau manajer itu biasanya bertindak sebagai kepala sekolah yang mengatur sesuatu hal. Wakil kepala sekolah biasanya yang mengatur murid. Makasih biasanya manajemen. tim manajemen. Bapak dan Ibu, ada kesalahan saya di contoh saya ketika melakukan ini posisi saya siswa bernama Kenza. Kamu pernah reka? Nah, ini posisi saya sebagai teman. Makasih ya tapi itu dirangkul. Posisi kan kayak gimana ya? Jika anak kecil dia kan reka. Penuh tekanan mungkin. Ekspresi dari pengajarnya seperti marah-marah kalau ini kayak Ya, tegang itu ya. Siswa bernama Kenza. Ya, Bapak saya kan ceritakan. Ini siswa bernama Kenza, dia jarang masuk dan jarang sekolah. Lalu saya akhirnya memanggil siswa tersebut. Kalau biasanya saya sebelum CGP memarahi ya. Tapi dengan adanya CGP ini pikiran saya terbuka ya. Biasanya tertutup. Lalu menanyakan, kenapa kamu jarang masuk sekolah? Saya dalam diskusi yang saya ya itu udah Harus ada videonya, makanya dia kuliah. karena suatu oh syaratnya di dasar orang. ini saya Siapa untuk sisi Kesimpulannya nyata. nah
terjadi dia nggak mau jalan Kenapa alasannya dari alasannya orang tersebut merasa selalu sakit dan tidak enak badan. sebagai siswa Terus? Pak Ganjar sebagai guru yang CGP. Terus Ayo tanya. jawab atuh. Ayo, naruh Pak Ganjar. Misalkan ini posisi saya daripada Kenja, kenapa kamu Siapa yang Kenja. Kenja. Oh iya ya, kenapa Kenja kamu tidak masuk? Saya sakit. Baru bilang baru yang hotel. Lumayan iya. Nah, itu ya. Alasan kamu kena sakit, kenapa tidak masuk? Aduh banget. Siapa yang mau sakit, Pak? Iya Pak, karena gak enak badan Pak, jadi istirahat dulu di rumah. Apa konsekuensi yang kamu lakukan ketika kamu tidak hadir ke sekolah? Tinggalan pelajaran Pak. Bapak, apa namanya, manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi Bapak maklumi dan apa namanya, sikap kamu dan kehadiran kamu lebih ditingkatkan. Siap, Pak. Dan lebih baik. Siap. Nah, itu masuk ke dalam salah satu bentuk penerapan posisi kontrol tubuhnya. Oh gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya Jesse mau jalan hadir, Bapak mau tahu kalau kamu nanti masuk harus bawa Kalian naik, Kamu bawa sesuatu. nyenak beliau gitu tadi. Nama teh gratifikasi. Gratifikasi. Keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam hal ini. Nah, di sini ada pertanyaan kepada kita. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Biar selamat. biar selamat. Biar kalau ada kecelakaan ada pengamannya, karena helm itu sebagai pelindung kepala, terus untuk peraturan di lalu lintas. Jadi sesuai dengan dia untuk melindungi. Mengikuti kepala berarti ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Supaya tidak sehat dan protokol kesehatan, apalagi pada saat era COVID-19. Ya, itu peraturan yang harus dilakukan ya. Kita penjelasannya di sini ya. Satu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Yang kedua, seseorang yang lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Yang ketiga, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas di sini lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar memahaminya, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah mengerti. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat peraturan. Oke, sekian dari